kira-kira bisa bertahan hidup di sini, di mana satu kesalahan bisa merenggut nyawa? Ini Mongolia, dan lupakan semua yang kau tahu. Di sini, manusia berburu dengan elang yang bisa merobek wajahmu. Musim dinginnya begitu brutal hingga membekukan darah di pembuluh darahmu. Dan ada sebuah suku di mana, untuk membuktikan kau laki-laki, kau harus menjinakkan kuda liar dengan tangan kosong. Dalam video ini, kau akan melihat hal-hal seperti pesta memerah susu yang kontroversial, di mana para wanita memilih suami dalam kompetisi yang tak akan kau percayai. Kau akan melihat bagaimana sebuah keluarga nomaden bertahan hidup dalam suhu minus 40 derajat Celcius dan mengapa rahasia mereka adalah minuman yang berbau seperti kaki. Kau akan menemukan sisi gelap ibu kota, tempat anak-anak pemburu elang kini hidup terpaku pada ponsel mereka dan membenci orang tua mereka. Dan kita juga akan membahas tabu-tabu dalam hubungan dan ritual perkawinan paling brutal yang pernah ada. Ini bukan film dokumenter TV yang membosankan. Ini adalah kronik dunia yang sekarat, dan kau akan duduk di kursi paling depan untuk menyaksikannya. Jadi, inilah saatnya untuk menemukan mengapa Mongolia adalah tempat paling menakjubkan di planet ini. Jadi, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa kehidupan di Mongolia. Mongolia, negara paling ekstrim di planet ini. Angin adalah hal pertama yang Anda dengar. Siulan yang dalam, seolah bumi sedang berbicara dalam bahasa kuno. Kemudian muncullah warna-warna, putih salju yang menyilaukan, keemasan padang rumput yang tak berujung, dan biru yang mustahil yang membuat Mongolia dijuluki tanah langit abadi. Sejak saat pertama, Anda merasa seperti tiba di dunia lain. Di sini, dinginnya tak kenal ampun. Di musim dingin, suhu turun hingga 40 derajat di bawah nol, namun kehidupan terus berjalan. Keluarga nomaden berpindah-pindah bersama ternak mereka, mendirikan yurt mereka, rumah-rumah bundar berlapis kain felt, dan menyiapkan teh dengan susu asin sementara api hampir tak mampu menembus es. Ini adalah eksistensi yang tak mengeluh, yang tak mencari kenyamanan. Di Mongolia, kenyamanan berarti menjalani hari lain dengan bermartabat. Namun tidak semuanya es dan sunyi. Ada api dalam darah Mongolia. Anda melihatnya dalam pertarungan tradisional, dalam festival di mana pria dan wanita menunjukkan kekuatan dan kebanggaan leluhur mereka. Mereka bertarung bukan demi uang atau ketenaran, melainkan demi rasa hormat. Gulat, panahan, dan berkuda adalah 3 seni agung yang membentuk identitas mereka. Setiap gerakan membawa muatan spiritual, makna yang melampaui raga. Menang atau kalah tak lebih penting daripada menjunjung tinggi kehormatan leluhur. Di pegunungan barat, para pemburu elang berlatih sejak kecil. Mereka menunggang kuda dengan wajah tertutup, menahan angin dingin yang menusuk kulit. Rekan mereka, seekor elang emas raksasa, bertengger di lengan mereka. Bersama-sama mereka berburu rubah dan serigala, bukan untuk olahraga, melainkan karena tradisi. Hubungan antara manusia dan hewan ini nyaris sakral, sebuah fakta saling menghormati yang telah bertahan selama berabad-abad. Setelah perburuan selesai, sang pemburu berterima kasih kepada burungnya dan melepaskannya, karena di Mongolia setiap hubungan, bahkan dengan alam, bersifat sementara namun mendalam. Bentang alam juga mengajarkan kerendahan hati. Ada hari-hari ketika cakrawala terasa tak berujung. Padang rumput membentang begitu jauh, sehingga seseorang bisa tersesat di dalamnya tanpa jejak. Di Gurun Gobi, bukit pasir berubah bentuk setiap hari, dan di malam hari, langit begitu cerah hingga bintang-bintang tampak akan berjatuhan. Negeri ini adalah tempat di mana keheningan terasa berat, dan setiap langkah seakan bergema hingga keabadian. Namun, penduduknya tidak diam. Di yurt, keluarga-keluarga berkumpul di sekitar api unggun dan bernyanyi. Suara-suara berpadu dalam nyanyian parau yang bergetar di dada, seolah lahir dari tanah itu sendiri. Tidak ada instrumen canggih, hanya suara manusia dan kekuatan yang melampaui berabad-abad. Itulah cara mereka berbicara kepada para dewa, menjaga sejarah tetap hidup ketika tidak ada buku atau saksi.
Di Mongolia, takhayul masih merajalela di antara orang-orang yang hidup. Sebelum memulai perjalanan, banyak yang mengetuk pintu yurt mereka 3 kali untuk meminta perlindungan. Mereka tidak mengarahkan jari mereka ke cakrawala karena dianggap tidak menghormati roh angin. Dan jika orang asing datang, mereka selalu ditawari makanan, meskipun itu adalah potongan roti terakhir, karena menolak keramah tamahan dapat membawa nasib buruk. Segala sesuatunya syarat dengan simbolisme. Bahkan hewan pun memiliki tempat suci. Kuda adalah sahabat, unta adalah penjaga gurun, dan serigala adalah pembawa pesan takdir. Alam bukanlah latar belakang yang indah. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, kehadiran yang konstan yang menentukan ritme setiap hari. Dan meskipun modernitas telah mencoba mendekatinya, Mongolia pada intinya tetap liar. Di kota-kota besar, sudah ada internet, kafe, dan anak muda yang mendengarkan musik Korea, tetapi hanya dengan berjalan beberapa kilometer, waktu akan larut dan seseorang kembali ke zaman besi. Kontras inilah yang membuat Mongolia menjadi tempat yang begitu sulit dipahami dan begitu mustahil untuk dilupakan. Mongolia adalah negara yang menuntut rasa hormat. Ia tidak berusaha untuk mengesankan, tetapi mencapainya dengan mudah. Sebuah negeri di mana manusia tidak percaya bahwa mereka memiliki tanah, melainkan menjadi bagian darinya. Di mana setiap matahari terbit adalah tantangan, dan setiap malam adalah anugerah. Mongolia bukanlah negara untuk turis. Ia adalah pelajaran bagi mereka yang masih percaya bahwa umat manusia dapat hidup tanpa kebisingan, tanpa tergesa-gesa, tanpa kehilangan jiwanya. Di sini, di tengah keheningan, dunia kembali masuk akal. Antara besi dan susu, gastronomi dan adat istiadat masyarakat Mongolia. Makan di Mongolia bukanlah kegiatan sehari-hari. Ini adalah upacara yang memadukan rasa hormat, kebutuhan, dan semacam kebanggaan yang baru dipahami ketika musim dingin berlangsung selama setengah tahun. Di sini, makanan tidak dipilih, melainkan dihargai. Menu ditentukan oleh cuaca, ternak, dan keberuntungan hari itu. Semuanya berputar di sekitar daging dan susu, 2 pilar yang menopang masyarakat yang belajar bertahan hidup tanpa bergantung pada tanah. Karena di tanah yang keras ini, tanah tidak menghasilkan banyak. Kesan pertama orang asing seringkali adalah kekaguman. Di negara yang pepohonannya langka dan sayuran hampir menjadi kemewahan, masyarakat Mongolia telah menjadikan hewan sebagai seluruh dapur mereka: daging, lemak, susu, kulit, dan tulang. Setiap bagian digunakan, tidak ada yang terbuang. Dari sinilah, hidangan-hidangan yang begitu kuno hingga tampak seperti ritual dari dunia lain lahir. Yang paling terkenal adalah khorkog. Untuk menyiapkannya, mereka memotong daging domba atau kambing menjadi potongan-potongan besar, mencampurnya dengan batu panas. Secara harfiah, batu yang baru diangkat dari api, dan menyegelnya di dalam panci logam. Uap, lemak, dan panas bercampur hingga daging empuk dan mengepul panas. Saat Anda membuka tutupnya, aroma asap, besi, dan lemak panas memenuhi udara. Hidangan ini disantap dengan tangan, berbagi potongan-potongannya, dan sebelum gigitan pertama selalu ada rasa syukur. Tak seorang pun yang menyantapnya tanpa mengakui bahwa hewan itu telah mengorbankan hidupnya untuk memberi makan orang lain. Lalu ada airak, minuman yang menjadi ciri khas Mongolia seperti teh yang menjadi ciri khas Inggris atau anggur yang menjadi ciri khas Prancis. Airak terbuat dari susu kuda betina yang difermentasi. Rasanya asam, sedikit berbuih, dengan sedikit rasa alkohol yang kuat namun bertahan lama. Banyak yang mengatakan minuman ini rasanya seperti kaki. Yang menarik bukan hanya penyajiannya, tetapi juga maknanya. Airak diminum saat perayaan, ritual keagamaan, saat tamu datang, atau saat rekonsiliasi akan diresmikan. Susu adalah simbol kemurnian dan kekuatan. Di beberapa daerah, tegukan pertama dituangkan ke tanah sebagai persembahan kepada roh pelindung. Tidak ada roti panggang yang dibuat tanpa rasa hormat terhadap bumi. Orang Mongolia memiliki hubungan spiritual dengan susu. Susu bukan sekadar makanan, melainkan simbol kehidupan. Susu digunakan untuk memberkati anak-anak, mendoakan kesejahteraan, dan bahkan membersihkan energi buruk.
Di rumah-rumah nomaden, perempuan biasanya memercikkan beberapa tetes susu ke angin atau ke atas api sebelum memasak, sebagai ritual rumah tangga kecil yang menjaga keseimbangan. Sarapan pada umumnya mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki energi yang kuat. Teh susu asin, suutei tsai, roti goreng atau kue tepung, dan terkadang daging kering. Pada hari-hari musim dingin, teh asin ini dicampur dengan mentega dan hampir menjadi sup, cara untuk melawan dingin sebelum pergi menggembalakan ternak. Makan di sini bukanlah kesenangan, melainkan cara untuk tetap hidup. Namun, ada kalanya berlimpah. Selama Naadam, festival nasional yang agung, makanan menjadi pesta. Orang-orang menyiapkan buuz, sejenis pangsit kukus berisi daging cincang, khusyur, versi yang digoreng dan lebih berlemak, dan penganan manis yang terbuat dari susu kental manis dan tepung. Semuanya dibagikan tanpa pandang bulu. Di desa-desa, jika seorang musafir lewat, mereka akan selalu diundang untuk makan, karena menolak makanan seseorang adalah salah satu pelanggaran terburuk yang dapat dilakukan seseorang. Di yurt, makanan menempati tempat yang hampir sakral. Api di tengah bukan hanya untuk memasak, melainkan melambangkan jantung rumah. Tidak seorang pun boleh melangkahinya atau membuang sampah sembarangan di sekitarnya. Jika seseorang menawarkan makanan, makanan tersebut harus diterima dengan tangan kanan. Dan setelah selesai, mangkuk yang bersih dikembalikan dengan sedikit membungkuk. Ini adalah gestur sederhana yang menjaga keharmonisan sosial. Dalam lingkungan yang terisolasi seperti itu, koeksistensi bergantung pada kode-kode tak kasat mata ini. Yang menarik adalah, meskipun pola makan ini mungkin tampak berulang, ada kebijaksanaan tersembunyi di dalamnya. Daging menyediakan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam iklim ekstrim, dan produk susu fermentasi membantu pencernaan dan mengawetkan nutrisi. Bangsa Mongol tidak menciptakan resep secara tiba-tiba, mereka menciptakannya untuk bertahan hidup. Iklim dan geografi juga membentuk budaya air dan api mereka. Di stepa, air bersih langka, sehingga air tersebut dilindungi dan dihormati. Peralatan makan tidak dicuci di sungai suci, dan makanan tidak ditumpahkan di dekatnya. Api, di sisi lain, dianggap sebagai roh yang hidup. Jika seseorang menendang bara api atau membuang sampah ke dalam api, hal itu dapat langsung memancing ketidaksetujuan dari semua orang yang hadir. Ini adalah aturan tak tertulis yang menjaga keseimbangan tak kasat mata antara manusia dan alam. Makan bersama lebih dari sekadar makanan. Makan bersama adalah acara sosial. Setelah seharian bekerja, keluarga berkumpul dan berbagi apapun yang mereka miliki. Cerita diceritakan, lagu dinyanyikan, dan lelucon dibuat. Makanan tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga jiwa. Dalam makan bersama ini, anak-anak belajar tanpa instruksi apapun, menghormati orang yang lebih tua, mendengarkan sebelum berbicara, dan berbagi sedikit yang mereka miliki. Di daerah perkotaan, terutama Ulaan Batar, modernitas telah menghadirkan restoran, makanan cepat saji, dan supermarket, tetapi bahkan di sana esensinya tetap sama. Merupakan hal yang umum bagi penduduk kota untuk kembali ke pedesaan selama musim panas dan minum airag sebagai cara untuk terhubung kembali dengan akar mereka. Makan adalah cara untuk mengingat siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Namun, tidak semuanya romantis. Kondisi ekstrim dan ketergantungan yang hampir total pada ternak telah membuat kehidupan pedesaan rapuh. Ketika musim dingin yang parah tiba, yang mereka sebut Zud, ribuan hewan mati, dan bersama mereka, sumber makanan utama pun lenyap. Di saat-saat inilah solidaritas diuji. Tetangga berbagi daging, susu, roti, apapun yang mereka miliki. Di Mongolia, tidak seorang pun boleh mati kelaparan sementara yang lain memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Hubungan antara makanan dan spiritualitas juga terlihat dalam ritus peralihan. Ketika seorang anak lahir, mereka diberi setetes susu untuk dicicipi. Ketika seseorang meninggal, daging dipersembahkan di atas api sebagai perpisahan simbolis. Dan di pesta pernikahan, makanan memainkan peran sentral.
Perjamuan berlangsung berjam-jam, terkadang berhari-hari, dan setiap hidangan memiliki makna. Makan bersama bukan hanya tentang perayaan, ini tentang menyegel fakta antar keluarga, sebuah janji kesinambungan. Mungkin itulah sebabnya, dalam setiap tegukan susu fermentasi, dalam setiap potongan daging yang dimasak di atas batu, Anda merasakan lebih dari sekadar rasa. Anda merasakan rasa hormat. Dan rasa hormat itulah yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membuat orang-orang Mongolia tetap berdiri, menantang gurun, es, dan kelupaan. Makan, di sini, berarti melawan. Festival Memerah Susu adalah salah satu acara yang terdengar begitu gila hingga terasa seperti sesuatu dari dimensi lain, tetapi itu nyata dan dirayakan setiap tahun di antara beberapa komunitas nomaden di Mongolia. Tradisi ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah ritual yang penuh simbolisme dan, yang terpenting, kehidupan di padang rumput. Selama festival, para perempuan muda memiliki kesempatan untuk memilih calon suami mereka. Tetapi mereka melakukannya dengan cara yang tak terbayangkan oleh orang luar, melalui semacam kompetisi yang terkait dengan keterampilan mereka dalam memerah susu dan menangani hewan. Para lelaki yang ingin mendapatkan perhatian dan rasa hormat para gadis harus menunjukkan keterampilan, kekuatan, dan kecepatan memerah susu kambing atau yak di bawah tatapan seluruh komunitas. Ini bukan sekadar uji kemampuan fisik, melainkan ritual yang menghubungkan pernikahan dengan kelangsungan hidup. Lelaki yang mampu merawat dan memberi nafkah, yang tahu cara menghadapi hewan dan kondisi yang keras, dianggap layak menjadi pasangan hidup. Sementara itu, para perempuan menonton, tertawa, bermain, dan akhirnya memutuskan kepada siapa mereka akan mempercayakan masa depan mereka. Ini adalah tindakan yang syarat dengan tradisi, kesenangan, dan kenakalan tertentu yang mendobrak semua gagasan yang mungkin dimiliki seseorang tentang bagaimana seorang pasangan dipilih di dunia modern. Namun, kehidupan nomaden bukan sekadar ritual. Ini juga merupakan konfrontasi sehari-hari dengan cuaca ekstrim. Seluruh keluarga bertahan hidup di yurt pada suhu minus 40 derajat Celcius, menahan angin kencang yang tampaknya berniat menyapu semua yang ada di jalan mereka. Rahasia mereka untuk tetap kuat dan terjaga bukanlah teknologi atau listrik, melainkan sesuatu yang jauh lebih primitif. Minuman yang mereka buat dari susu kuda betina yang difermentasi, airag yang terkenal. Aromanya yang mengingatkan pada kaki berkeringat bagi setiap pengunjung, merupakan ramuan penting bagi mereka. Meminumnya memberi mereka kehangatan, energi, dan stamina, dan mereka membagikannya kepada keluarga sebagai bagian dari rutinitas dan perayaan sehari-hari. Hidup nomaden, bertahan hidup di antara angin dan es. Jika bab sebelumnya menunjukkan cara orang Mongolia makan, bab ini membenamkan kita dalam cara mereka hidup. Karena di Mongolia, makan tak terpisahkan dari cara mereka bertahan hidup. Di sini, setiap hari adalah pertempuran halus melawan dingin, angin, dan kesunyian padang rumput. Yurt, atau ger sebagaimana mereka menyebutnya, adalah silinder kayu dan kain felt sempurna yang menahan panas dan melawan angin yang seakan ingin merobeknya dari tanah. Di dalamnya, ruangannya terasa hangat dan nyaman. Api unggun di tengahnya menyalakan kehidupan, sementara segala sesuatu di sekitarnya ditata dengan cermat agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Penataan furnitur, peralatan, dan bahkan tempat tidur mencerminkan pengalaman nomaden selama berabad-abad. Setiap benda memiliki tujuan dan tempat, karena ketika Anda harus membawa semuanya setiap beberapa bulan, efisiensi sangatlah penting. Orang Mongolia nomaden tidak dilahirkan untuk tinggal diam. Pergerakan ada dalam darah mereka, dalam budaya mereka, dalam sejarah mereka. Berpindah-pindah dengan ternak bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal bertahan hidup. Padang rumput tampak tak berujung dan di musim dingin terasa kejam. Suhu bisa turun hingga minus 40 derajat dan angin merenggut kulit dan napas. Para penggembala harus menggiring kawanan mereka mencari padang rumput yang tidak beku, sumber air yang tidak membeku, dan tempat berlindung sementara di mana hewan-hewan dapat bertahan dari badai. Setiap keputusan sangat penting. Satu kesalahan bisa berarti hilangnya puluhan kuda, domba, atau unta, dan itu berarti kehilangan mata pencaharian bagi seluruh keluarga.
ikatan dengan hewan hampir sakral. Kuda Mongolia bukan sekadar alat, mereka adalah sahabat, sekutu, dan perlindungan utama dari dingin. Hubungan yang dibangun para nomaden dengan mereka menggabungkan rasa hormat, intuisi, dan tuntutan perawatan. Para penggembala mengenal setiap kuda, mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang membutuhkan lebih banyak makanan atau perawatan khusus. Perhatian ini bukanlah kemewahan, ini adalah upaya bertahan hidup. Kuda memberi makan, mengangkut, dan memungkinkan pergerakan cepat untuk menghindari bahaya. Di lingkungan di mana badai salju dapat muncul tiba-tiba, kehilangan seekor kuda bisa berakibat fatal. Anak-anak belajar sejak usia dini. Mereka membantu memindahkan ternak, merawat hewan muda, dan menyiapkan peralatan yurt. Mereka tahu cara mendeteksi perubahan cuaca, cara membaca arah angin, dan kapan waktu terbaik untuk kembali ke tempat berlindung yang aman. Setiap kesalahan mengajarkan, dan setiap pelajaran yang dipetik diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, tidak semuanya tentang pekerjaan. Kehidupan nomaden memiliki momen-momen jeda, perayaan, dan koneksi sosial. Misalnya, ketika musim Naadam tiba, festival terpenting di negara ini, para nomaden berkumpul untuk berkompetisi dalam pacuan kuda, gulat Mongolia, dan panahan. Kompetisi ini bukan sekadar hiburan, melainkan pertunjukan keterampilan, daya tahan, dan kebanggaan. Anak-anak muda menunjukkan bahwa mereka siap mengemban tanggung jawab, dan para tetua merayakan pewarisan pengetahuan dan tradisi. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain bersama seluruh keluarga, yurt, dan hewan bukanlah hal yang mudah. Setiap perpindahan merupakan operasi kompleks yang membutuhkan koordinasi, kekuatan, dan kesabaran. Para pria bertanggung jawab untuk membongkar yurt, memuat barang-barang ke gerobak atau kuda, dan mengatur ternak. Isolasi juga membentuk karakter. Tinggal jauh dari kota, dengan sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar, mendorong para nomaden untuk mengembangkan rasa otonomi dan efisiensi diri yang mendalam. Mereka tahu cara memperbaiki peralatan, membangun tempat berlindung sementara, merawat hewan yang sakit, dan bertahan hidup tanpa bergantung pada siapapun selain komunitas dan naluri mereka. Kemandirian ini bukan berarti individualisme. Semangat gotong royong sama pentingnya dengan api yang menghangatkan yurt. Ketika sebuah keluarga kesulitan, tetangga datang membantu. Ketika seorang anak sakit, pengetahuan, pengobatan, dan perawatan dibagikan. Komunitas secara harfiah merupakan faktor antara hidup dan mati. Musim dingin adalah ujian terberat. Badai salju yang panjang, badai salju yang menyapu jalanan, dingin yang membekukan jiwa. Para nomaden menyebutnya Dzud, musuh diam-diam yang dapat memusnahkan seluruh kawanan dalam hitungan hari. Persiapan dimulai berbulan-bulan sebelumnya, menimbun makanan, memperkuat tempat berlindung, merencanakan rute alternatif untuk hewan. Rutinitas harian selama bulan-bulan tersebut tanpa henti, setiap keputusan penting. Meski begitu, kehidupan terus berlanjut dengan keseimbangan yang mengejutkan antara ketakutan dan rasa hormat, kesulitan dan keindahan. Ulaanbaatar, jantung Mongolia yang dingin dan modern. Setelah menyelami padang rumput, yurt, dan kehidupan nomaden, di mana kelangsungan hidup diukur dalam liter susu fermentasi dan kekuatan untuk memerah susu yak, mustahil untuk tidak merasa terkejut ketika memikirkan Ulaanbaatar. Kita melompat dari udara dingin, kering, dan tajam musim dingin di pedalaman ke kota yang, meskipun dikelilingi padang rumput dan pegunungan, tampak bersemangat untuk bersaing dengan ibu kota manapun di dunia dalam hal modernitas dan kekacauan. Transisinya hampir sinematik. Dari keheningan padang rumput dan ritme yang ditentukan oleh matahari dan ternak, kita beralih ke deru mesin, lampu neon, dan papan reklame yang terus-menerus menerangi kota sementara salju berderak di bawah kaki pejalan kaki. Di satu sisi kita melihat gedung pencakar langit modern, kantor-kantor dengan kaca berkilau, dan pusat perbelanjaan yang seolah diangkut langsung dari Seoul atau Moskow.
Di sisi lain, kuil-kuil Buddha kuno tetap berdiri kokoh di tengah aspal dan semen, mengingatkan semua orang bahwa Mongolia adalah negara yang berakar kuat dan sejarah tak terhapuskan hanya dengan perubahan kota. Bahkan di pinggiran kota, tempat permukiman informal tumbuh hampir secara organik, yurt muncul di antara blok-blok apartemen, sebuah pengingat nyata bahwa kehidupan nomaden masih sangat hidup, bahkan di tengah listrik dan kemacetan lalu lintas. Musim dingin di Ulaanbaatar sungguh brutal. Suhu dapat dengan mudah turun hingga -40 derajat Celcius, dan kota ini berubah menjadi raksasa es yang memadukan keindahan dan bahaya. Udara begitu kering hingga membakar kulit, dan asap dari cerobong asap bercampur dengan kabut, menciptakan selubung yang hampir menyerupai cat. Namun, penduduknya tampaknya telah bersepakat dengan dingin. Mereka tahu cara bernavigasi di jalanan mereka yang tertutup es, berbalut jaket bulu dan sepatu bot tebal, sembari menjalani rutinitas sehari-hari. Kota ini bangun terlambat, kafe-kafe perlahan terisi, dan tram-tram berdecit saat melintasi rel yang membeku. Segala sesuatu bergerak, tetapi dengan kecepatan yang berbeda, yang menghormati musim dingin, sekaligus menantangnya. Kehidupan di Ulaanbaatar merupakan perpaduan antara peluang dan kesulitan. Ibu kota ini merupakan rumah bagi hampir separuh populasi Mongolia, hampir 1,5 juta orang, sementara sebagian besar wilayah negara lainnya masih tersebar di padang rumput. Konsentrasi ini menciptakan masalah perumahan, transportasi, dan layanan, tetapi juga memungkinkan munculnya pasar, restoran, dan pusat budaya yang sebelumnya tidak akan ada. Disinilah Anda dapat menikmati kuliner Mongolia yang paling mewah, mulai dari restoran yang menafsirkan ulang airak dan buuz, hingga bar yang menyajikan daging domba bergaya tradisional dalam oven batu, mengadaptasi budaya nomaden ke kota ini. Terlepas dari modernitasnya, Ulaanbaatar mempertahankan tradisi yang terlihat di setiap sudut. Para biksu Buddha berjalan di antara kerumunan, bendera doa berkibar bahkan di dekat lampu lalu lintas, dan upacara keagamaan terus menempati tempat sentral dalam kehidupan banyak warga. Taman dan alun-alun ramai selama festival seperti Naadam, tempat 3 olahraga tradisional, gulat, panahan dan pacuan kuda, menjadi hidup, mengingatkan semua orang bahwa meskipun kota ini tumbuh dan berubah, Mongolia tetaplah Mongolia. Namun, di balik semua gedung pencakar langit dan jalanan yang terang benderang, Ulaanbaatar memiliki kesunyian tersendiri. Ketika Anda menjauh dari pusat kota dan memandang cakrawala, pegunungan dan padang rumput yang mengelilingi kota seakan mengingatkan Anda bahwa semua ini hanyalah jeda di negara yang selalu bergerak dan beradaptasi. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seolah tahu bahwa di luar sana, di ladang dan pegunungan, kehidupan terus berjalan dengan aturan yang berbeda. Kuda liar berlari, keluarga nomaden memerah susu, dan tradisi tetap teguh, meskipun kemajuan hanya beberapa mil jauhnya. Ulaanbaatar bukan sekadar ibu kota. Ia adalah cerminan Mongolia, tempat di mana yang kuno dan modern hidup berdampingan dalam cara yang menegangkan, kacau, dan secara mengejutkan harmonis. Memahami kota berarti memahami bagaimana sebuah negara dapat menatap masa depan tanpa meninggalkan akarnya yang paling ekstrim, ritualnya, dan ketahanannya terhadap hal yang mustahil. Setelah menghabiskan seharian di antara gedung pencakar langit dan kuil, mustahil untuk tidak berpikir bahwa Mongolia adalah negara yang hidup di 2 dunia sekaligus, dan Ulaanbaatar adalah jantung yang membuat keduanya tetap berdetak bersama, meskipun terkadang dengan dingin yang menusuk tulang. Di antara gurun, pegunungan, dan langit abadi, meninggalkan Ulaanbaatar, tempat gedung pencakar langit kaca berpadu dengan yurt darurat, kita menyadari bahwa Mongolia adalah negara yang hidup dalam 2 realitas paralel. Ibu kotanya menyuguhkan wajah modern dan serba cepat, tetapi hanya butuh beberapa jam berkendara untuk menemukan lanskap yang memukau, wilayah di mana alam semata yang berkuasa dan manusia hanyalah pengunjung. Di sini, angin bertiup dengan kekuatan brutal, matahari musim panas menyengat kulit, dan musim dingin membekukan bahkan pikiran. Negeri ini tak memaafkan bahkan tindakan ceroboh, tetapi menawarkan pemandangan keindahan yang menyakitkan. Gurun Gobi membentang seperti lautan pasir dan batu.
bukit pasir keemasan yang berubah bentuk mengikuti angin, dataran berbatu yang menghilang di cakrawala, ngarai dalam yang tampak seperti goresan bumi. Sekilas, tempat ini tampak seperti tempat mati, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan unta-unta bakteria yang bergerak dengan anggun dan perlahan, elang-elang yang berputar-putar di langit, rubah-rubah yang bersembunyi di antara bebatuan, dan kadal-kadal yang mampu bertahan hidup dalam suhu berkisar antara -40 hingga 40 derajat Celcius. Para nomaden yang menghuni neraka indah ini senantiasa berpindah-pindah, mengikuti ritme kuno rerumputan dan air, membangun eksistensi mereka dengan kesabaran yang telah kita lupakan. Lebih jauh ke barat, pegunungan Altai menjulang bagai raksasa batu dan es. Puncak-puncaknya yang tajam menantang siapapun yang paling berani, sementara gletser-gletser kuno berkilauan di bawah sinar matahari. Di antara lembah-lembahnya, kawanan kuda liar berlari kencang dengan kebebasan yang mendebarkan, dan kawanan gembala nomaden merumput di bawah pengawasan puncak-puncak yang tertutup salju. Danau dan sungai Mongolia bagaikan urat-urat biru yang mengalir melalui padang rumput yang tak berujung. Beberapa, karena iklimnya, tetap membeku hampir sepanjang tahun, sementara yang lain bersinar dengan warna biru yang begitu pekat sehingga tampak buatan. Misalnya, lembah Sungai Orkhon memadukan landskap yang memukau dengan peninggalan arkeologis yang menunjukkan bagaimana manusia telah menghabiskan berabad-abad belajar hidup berdampingan dengan wilayah yang keras kepala ini. Namun Mongolia bukanlah tujuan wisata yang mudah. Badai pasir di pegunungan Gobi muncul tanpa peringatan, menghancurkan jalan, dan mengisolasi seluruh komunitas. Di Altai, longsoran salju menjadi pengingat bahwa alam di sini bisa sama mematikannya dengan keindahannya. Bahkan di hari yang sejuk, suhu dingin yang menusuk tulang mencapai -40 derajat, memaksa seseorang untuk terus bergerak. Bertahan hidup di sini bukanlah hal yang luar biasa. Dibutuhkan pengetahuan leluhur, adaptasi yang konstan, dan indera keenam yang dipupuk sejak lahir. Di antara bentang alam lainnya, kita dapat melihat tebing-tebing berapi di selatan, dengan tanah kemerahannya yang tampak terbakar saat matahari terbenam, kontras dengan danau-danau beku di utara, dan hutan perawan di timur laut, tempat spesies-spesies bertahan hidup yang bahkan mengejutkan para ahli biologi paling berpengalaman sekalipun. Menjelajahi bentang alam ini berarti memahami bahwa Mongolia tidak dirancang untuk kenyamanan manusia. Setiap gurun, setiap gunung, setiap danau, dan setiap langit menuntut ketahanan, adaptasi, dan rasa hormat. Namun sebagai balasannya, mereka menawarkan keindahan dan kebebasan liar yang hanya sedikit tempat di dunia ini yang dapat menandinginya. Tinggal di sini berarti merasakan denyut nadi planet ini yang sesungguhnya. Angin yang berbicara, salju yang memurnikan, panas yang menantang, dan bumi yang berdetak di bawah kaki Anda. Perempuan Mongolia, kekuatan, kecantikan, dan karakter. Setelah menjelajahi gurun, pegunungan, dan danau-danau Mongolia, merasakan kekuatan landskapnya dan kerasnya iklimnya, tak terelakkan untuk memperhatikan mereka yang menopang kehidupan di wilayah-wilayah ini, perempuan Mongolia. Jika padang rumput dan angin abadi menguji setiap pengunjung, merekalah yang, hari demi hari, menjaga jantung negeri ini tetap berdetak. Ini bukanlah berlebihan. Tanpa kekuatan, kreativitas, dan tekad para perempuan ini, kehidupan nomaden, tradisi, dan bahkan modernitas kota-kota seperti yang kita kenal sekarang tidak akan ada. Misalnya, di yurt-yurt yang tersebar di padang rumput, perempuan adalah penjaga rumah dan keluarga. Sementara laki-laki menggiring hewan melewati padang rumput atau melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan fisik. Perempuan membesarkan anak-anak, memerah susu kambing, sapi, dan kuda betina, menyiapkan keju dan mentega, dan mengelola segala hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, meskipun suhu dapat mencapai -40 derajat Celcius. Pekerjaan ini menuntut stamina, keteraturan, dan naluri yang tajam. Setiap tindakan memiliki tujuan, setiap keputusan dapat berarti bertahan hidup atau gagal. Namun, peran mereka tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga atau pedesaan. Perempuan Mongolia adalah pemimpin yang diam dalam komunitas. Mereka memimpin ritual, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga,
dan melestarikan kenangan seluruh generasi. Merekalah yang mewariskan lagu-lagu tenggorokan, kisah-kisah Genghis Khan, resep leluhur, dan rahasia alam. Keanggunan para perempuan ini tidak ada hubungannya dengan mode modern atau pakaian mewah. Kecantikan mereka praktis, sederhana, dan kuat. Kepang panjang yang berkibar tertiup angin, pakaian yang dirancang untuk menahan dingin dan panas, warna-warna yang memantulkan bumi dan langit. Tangan mereka ditempa oleh pekerjaan, tetapi tatapan mereka menunjukkan tekad dan kebanggaan. Bahkan di Ulaan Batar, tempat gedung pencakar langit dan teknologi mengubah lanskap, banyak perempuan mempertahankan elemen tradisional, gaun panjang dan longgar yang melindungi dari angin, dan dihiasi sulaman yang menceritakan kisah keluarga dan suku. Dalam hal hubungan pribadi, perempuan Mongolia juga menunjukkan kemandirian. Persatuan tidak selalu diatur oleh konvensi perkotaan. Di pedesaan, keputusan untuk berbagi hidup dengan siapa seseorang dapat merupakan hasil dari dinamika komunitas, rasa saling menghormati, dan terkadang bahkan ritual seleksi kuno. Salah satu praktik yang paling mencolok adalah apa yang disebut Festival Memerah Susu, di mana para perempuan memainkan peran aktif dan menentukan, memilih pasangan dalam kompetisi yang memadukan kekuatan, keterampilan, dan tradisi. Meskipun mungkin terdengar aneh bagi orang luar, bagi mereka itu adalah perayaan kehidupan, kekuatan, dan persatuan antara komunitas dan alam. Di luar ritual, para perempuan ini menjaga keseimbangan yang konstan antara modernitas dan tradisi. Banyak yang belajar, bekerja di kota, dan bepergian, tetapi kembali ke padang rumput untuk merawat keluarga mereka atau menjaga pengetahuan warisan mereka tetap hidup. Mereka tahu cara menunggang kuda dengan presisi, mengendalikan ternak, dan, pada saat yang sama, bernegosiasi di pasar atau bahkan menjalankan bisnis di ibu kota. Karakter mereka merupakan cerminan dari lingkungan mereka, teguh, tangguh, mudah beradaptasi, dan tak takut akan tantangan. Dalam budaya Mongolia modern, peran perempuan telah berevolusi tanpa kehilangan esensi sejarahnya. Para perempuan ini aktif terlibat dalam politik, pendidikan, dan ekonomi, namun tetap mempertahankan rasa hormat yang mendalam terhadap leluhur dan praktik tradisional mereka. Hal ini menciptakan keseimbangan yang unik, kekuatan dan kepekaan, modernitas dan akar, kemandirian, dan keterikatan komunitas. Pengaruh mereka terasa bahkan dalam detail sehari-hari. Merekalah yang menentukan bagaimana waktu diatur, bagaimana kelahiran atau festival dirayakan, bagaimana hewan dirawat, dan bagaimana kisah-kisah yang membentuk identitas negara diwariskan. Kehadiran mereka bukan sekadar fungsional, melainkan jalinan yang menyatukan masyarakat Mongolia. Tanpa mereka, padang rumput, pegunungan, dan sungai akan tetap ada, tetapi kehidupan seperti yang kita kenal di Mongolia mustahil terwujud. Dan seperti kuda-kuda yang menjelajahi padang rumput atau angin yang membentuk bukit pasir Gobi, mereka adalah bagian penting dari ekosistem sosial dan budaya yang menjadikan Mongolia unik di dunia. Ekonomi, kontras, dan sisi lain. Kemajuan rasakan, kekuatan perempuan, Mongolia yang tenang, dan Anda pasti bertanya-tanya bagaimana mungkin negara yang begitu luas dan brutal ini dapat bertahan hidup. Mongolia bukan sekadar gambaran padang rumput tak berujung dan kuda liar. Di atas segalanya, Mongolia adalah teka-teki ekonomi, di mana barter seekor unta berbenturan dengan kontrak pertambangan bernilai jutaan dolar, menciptakan ketegangan yang memikat dalam diri orang-orang yang ingin memasuki masa depan tanpa melupakan masa lalu mereka. Hal pertama yang terbayangkan adalah ruangnya. Bisakah Anda bayangkan? 3 juta jiwa tersebar di wilayah yang menelan Prancis, Jerman, dan Spanyol jika digabungkan. Kekosongan manusia ini berarti bahwa sebagian besar hidup dalam kesendirian yang bahkan tak terbayangkan oleh kita, kaum urban. Mereka bergerak mengikuti musim seperti burung yang bermigrasi, mengikuti ritme leluhur rumput dan air. Di hamparan hampa ini, ekonomi adalah puisi murni tentang bertahan hidup. Apa yang kau tanam memberimu makan, apa yang kau rajut menghangatkanmu, dan pertukaran dengan tetanggamu, 3 hari lagi, menjaga kelangsungan sistem yang telah berfungsi sejak Genghis Khan berkuasa di sini. Namun, di bawah tanah yang tampaknya tak berujung ini,
tersimpan harta karun yang menghubungkan Mongolia dengan dunia, pegunungan tembaga, lautan batu bara, urat emas. Sementara di Ulaanbaatar, gedung pencakar langit kaca, bermunculan bak jamur dan Range Rover terbaru melintas, 2 jam perjalanan jauhnya, sebuah keluarga nomaden menyiapkan airak, susu kuda betina fermentasi yang terasa seperti sejarah hidup, di samping yurt mereka yang berusia seabad. Ini adalah benturan planet. Kekayaan terpusat di wilayah perkotaan versus ekonomi barter di wilayah pedesaan. Internet satelit hadir, tetapi tidak menyelesaikan ketimpangan atau dilema tentang bagaimana menjadi modern sambil tetap menjadi orang Mongolia. Peternakan adalah jantung ekonomi pedesaan. Kuda, domba, dan unta itu bukanlah ternak. Mereka adalah bank keluarga berkaki. Setiap keputusan, padang rumput mana yang akan dirotasi, hewan mana yang akan dijual, mana yang akan dipelihara untuk dikembangbiakkan, dibuat dengan kebijaksanaan seseorang yang tahu bahwa hidup mereka berada di ujung tanduk. Bahkan airak, minuman yang tampak eksotis itu, adalah mata uang sosial. Ia melambangkan kerja berbulan-bulan dan menyegel aliansi dalam upacara-upacara yang menenun jiwa komunitas. Namun, modernitas membawa dilemanya sendiri. Misalnya, tambang terbuka telah mengubah lanskap sakral, sungai-sungai yang tercemar, dan mengadu domba komunitas nomaden dengan perusahaan-perusahaan global. Jalan, meskipun diperlukan, membelah wilayah-wilayah pedesaan bagaikan luka. Namun pemuda Mongolia cerdas. Mereka belajar di kota, mempelajari keterampilan baru, dan pulang dengan ide-ide yang memadukan Wi-Fi dengan kebijaksanaan kakek nenek mereka. Kontrasnya tampak jelas bahkan di rumah mereka. Sementara di padang rumput, yurt, keajaiban teknik nomaden, terus menantang angin berkecepatan 100 km per jam. Di Ulaanbaatar, bangunan-bangunan beton bermunculan yang tampak seperti berasal dari Singapura. Anehnya, banyak keluarga perkotaan memelihara yurt di pinggiran kota, bagaikan jangkar emosional yang mengingatkan mereka akan jati diri. Kehidupan ganda ini mencerminkan ekonomi nasional, kekayaan yang terkonsentrasi versus sumber daya yang terbatas, aspal versus padang rumput. Ketimpangan memang menyakitkan dalam layanan dasar. Meski begitu, kemampuan adaptasi rata-rata orang Mongolia sungguh luar biasa. Ketika satu pintu tertutup, mereka menemukan jendela. Mereka menjual ternak, menyelenggarakan tur untuk para petualang, menenun kasmir kelas dunia, dan daya cipta adalah alat untuk bertahan hidup. Namun di Mongolia, ekonomi memiliki dimensi yang tidak tercermin dalam statistik. Ada jaringan solidaritas tak kasat mata yang tidak tercatat di bursa saham. Tetangga saling membantu menyeberangi sungai beku, komunitas membangun tempat berlindung kolektif saat badai salju, keluarga berbagi roti terakhir mereka. Pada akhirnya, ekonomi Mongolia seperti lanskapnya, luas, kompleks, penuh chiaroscuro. Di antara mineral dan peternakan, antara kontrak global dan barter kuno, antara peluang abad ke-21 dan risiko leluhur, bergulatlah sebuah masyarakat yang mencari keseimbangan. Mongolia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi juga pada kecerdikan dalam melestarikan hal-hal penting, kolaborasi untuk menghadapi hal yang mustahil, dan rasa hormat terhadap tanah yang tak pernah memaafkan kesalahan. Setiap transaksi di sini, sekecil apapun, menyimpan jejak sejarah, budaya, dan ketahanan yang luar biasa selama berabad-abad. Keingintahuan, takhayul, dan kepercayaan aneh. Setelah menyelami kehidupan keluarga-keluarga Mongolia dan menemukan bagaimana mereka bertahan hidup di antara padang rumput yang tak berujung, menyeimbangkan antara modernitas dan tradisi, saatnya untuk melihat apa yang tak terlihat tetapi terasa di udara. Mongolia bukan sekadar daratan, ternak, dan kota-kota yang muncul dari es. Mongolia juga merupakan wilayah di mana hal-hal mistis, aneh, dan tak terjelaskan terjalin dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang paling menarik adalah hubungannya dengan roh-roh alam. Bagi mereka, gunung, sungai, dan hutan bukanlah sekadar feature geografis. Mereka adalah tempat tinggal kekuatan tak kasat mata yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Sebelum menggiring kawanan domba ke padang rumput baru atau mendirikan yurt, para gembala berkonsultasi dengan para tetua
dan dukun agar tidak menyinggung para penjaga tempat itu. Penghormatan ini tidak berubah-ubah. Mereka sangat yakin bahwa penghinaan dapat memicu badai salju, membunuh hewan, atau membawa penyakit. Dengan demikian, spiritual menjadi panduan bertahan hidup, sebuah sistem sinyal yang memadukan rasa hormat, ketakutan, dan rasa syukur terhadap tanah yang menopang mereka. Syamanisme, setua pegunungan, terus bernafas berdampingan dengan Buddhisme Tibet yang telah hadir berabad-abad lalu. Dalam ritual mereka, para penyembuh menggunakan drum, nyanyian parau, dan benda-benda suci untuk memanggil roh, menyembuhkan penyakit, atau melindungi keluarga. Nyanyian tenggorokan, suara-suara berat yang meniru alam, memiliki kekuatan hipnotis. Konon dapat menghubungkan manusia dengan energi angin, air, dan hewan. Anak-anak belajar sejak usia dini untuk mengartikan suara-suara ini, untuk membedakan kapan suara-suara itu merupakan nyanyian perayaan, dan kapan suara-suara itu merupakan peringatan dari dunia tak kasat mata, seolah-olah musik adalah bahasa rahasia yang dibagikan bumi kepada penghuninya. Di antara takhayul yang paling aneh adalah sulde, jimat pelindung yang jauh dari sekadar ornamen sederhana. Jimat-jimat itu seringkali merupakan benda-benda yang syarat akan sejarah, potongan kulit, batu berukir, fragmen tulang hewan yang pernah hidup bebas. Setiap keluarga menyimpan koleksinya, yang diwariskan turun-temurun, dan setiap jimat memiliki tujuan, melindungi dari nasib buruk, roh jahat, atau musuh tak terlihat. Banyak pelancong terkejut menemukan bahwa, bahkan di jantung Ulaanbaatar, beberapa orang mengenakan jimat ini di atas pakaian modern, memadukan takhayul kuno dengan kehidupan perkotaan yang bebas konflik. Tabu, meskipun mungkin tampak absurd bagi orang luar, terus mengatur perilaku sehari-hari. Misalnya, orang menghindari menyapu yurt ketika seseorang sakit karena takut menyapu kesehatannya. Orang tidak menunjuk gunung suci, dan orang tidak pernah melangkahi barang milik orang lain karena dianggap tidak sopan dan membawa nasib buruk. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian dari keseimbangan yang menjaga komunitas tetap bersatu dan aman. Di kota-kota, spiritualitas beradaptasi tetapi tidak melemah. Di Ulaanbaatar, kuil dan biara Buddha bukan sekadar tempat berdoa, melainkan tempat perlindungan budaya tempat penduduk mencari keseimbangan dalam menghadapi kekacauan perkotaan. Ritual api, dupa, dan meditasi menyatu dengan ritme kehidupan modern, mengingatkan kita bahwa meskipun kota-kota berkembang, hubungan dengan hal-hal sakral tetap terjalin dalam DNA kolektif. Memahami keyakinan ini memberi kita perspektif baru tentang Mongolia. Ini bukan sekadar tentang melawan dingin, menjinakkan kuda, atau menggembalakan ternak. Ini tentang mendiami dunia di mana mistik dan keseharian menyatu, di mana tanah mendikte aturan, dan menghormatinya bukanlah takhayul melainkan kearifan leluhur. Mongolia, dengan demikian, bukan sekadar negara dengan bentang alam ekstrim dan kota-kota yang ramai. Ia adalah negeri di mana angin membawa kisah-kisah yang tak terlihat, di mana tradisi berdenyut kuat, dan di mana setiap gesture sehari-hari dapat menjadi wujud keimanan sekaligus strategi untuk bertahan hidup. Sisi gelap Mongolia. Setelah menyelami spiritualitas yang mendefinisikan jiwa Mongolia, saatnya untuk melihat ke bawah ke bumi, ke celah-celah yang seringkali tersembunyi dalam gambaran indah padang rumput yang tak berujung. Karena Mongolia bukan hanya kuda liar dan nyanyian leluhur, ia juga negeri dengan luka menganga di mana modernitas menghantam keras tradisi kuno, dan di mana kehidupan bisa sekeras musim dingin yang membekukan padang rumput. Kemiskinan di sini bukanlah statistik. Ia adalah sesuatu yang Anda hirup di udara. Meskipun pertambangan menghasilkan kekayaan bagi segelintir orang, di daerah pedesaan banyak keluarga bertahan hidup dengan cukup. Yurt yang berasap, segelintir hewan yang menjadi bank dan lumbung mereka, dan ketergantungan total pada iklim yang tak kenal ampun. Musim dingin yang sangat kejam dapat merenggut hingga separuh kawanan, dan dengan itu, peluang untuk bertahan hidup hingga musim semi pun hilang. Di Ulaanbaatar, kemiskinan diplester dengan beton. Permukiman kumuh di mana rumah-rumah darurat berdesakan melawan dingin, tanpa pemanas atau air bersih yang layak. Orang-orang membakar ban dan plastik agar tidak membeku, meracuni udara yang dihirup setiap orang.
Alkoholisme adalah bayang-bayang panjang yang membentang dari padang rumput hingga kota. Angka resmi tak banyak memberi informasi. Yang penting adalah wajah-wajah yang terluka oleh alkohol, keluarga-keluarga yang tercerai-berai, kekerasan yang meletus diam-diam di balik pintu tertutup. Di daerah-daerah terpencil, di mana dokter masih jauh, alkohol menjadi kutukan tanpa banding. Sementara itu, di pedesaan, pertempuran diam-diam lainnya sedang dilancarkan, mengosongkan desa-desa. Kaum muda mengungsi ke kota, meninggalkan yurt-yurt kosong, kandang-kandang terlantar, kisah-kisah yang tak seorang pun akan ceritakan. Setiap migrasi adalah sepotong budaya yang lenyap, lagu-lagu yang tak lagi dipelajari, teknik menggembala yang punah bersama para lansia, kearifan leluhur yang hilang di sepanjang jalan menuju permukiman kumuh ibu kota. Ketimpangan menyakitkan bagai luka menganga. Beberapa kilometer dari tambang emas, keluarga-keluarga minum air yang terkontaminasi sementara para eksekutif makan di restoran-restoran mewah. Anak-anak yang belum pernah melihat toilet hidup berdampingan dengan remaja-remaja yang mengendarai truk pickup terbaru. Kesenjangan ini memunculkan kebencian diam-diam, ketegangan yang tak meledak menjadi protes, tetapi meracuni tatanan sosial hari demi hari. Namun ini krusial, orang Mongolia pantang menyerah. Ketangguhan mereka adalah sesuatu yang mereka bawa dalam darah mereka, diwarisi dari generasi-generasi yang selamat dari invasi, kelaparan, dan musim dingin terkejam di planet ini. Mereka menciptakan solusi yang sebenarnya tidak ada. Mereka menukar daging dengan obat-obatan, mengubah yurt menjadi sekolah darurat, dan menjalin jaringan solidaritas yang mendukung mereka yang gugur. Luka-luka yang tak terlihat mungkin paling menyakitkan. Pemuda urban yang tak lagi memahami lagu-lagu kakek nenek mereka, perasaan kehilangan sesuatu yang esensial karena dunia global menuntut mereka untuk memodernisasi diri atau mati. Namun, bahkan dalam pusaran perubahan ini, spiritualitas tetap teguh bagaikan jangkar. Dukun yang terus menyembuhkan dengan ramuan dan drum, biara-biara tempat lilin dinyalakan untuk mereka yang menderita, praktik-praktik kuno yang menawarkan penghiburan ketika pengobatan modern tak terjangkau. Potret ini tidak bermaksud membayangi Mongolia, melainkan menunjukkan kebenarannya sepenuhnya. Sebuah negeri di mana keindahan dan kepedihan bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Di mana langit yang sama yang menginspirasi puisi dapat membekukanmu hingga mati dalam semalam. Di mana kemiskinan yang paling parah hidup berdampingan dengan martabat yang membuatmu takjub. Pada akhirnya, memahami bayangan-bayangan ini memungkinkan kita untuk lebih menghargai cahaya Mongolia. Ia bukanlah cahaya naif dari kartu pos turis, melainkan cahaya redup yang bersinar dalam kegelapan, cahaya seorang nenek yang berbagi kue terakhirnya, cahaya seorang gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ternaknya dari badai, cahaya seorang ibu yang mengajarkan lagu-lagu lama kepada putranya meskipun ia tak lagi mengerti artinya. Maka, kami menutup perjalanan ini dengan keyakinan bahwa Mongolia akan terus mengejutkan, mengajari, dan bertahan. Langit birunya yang tak berujung bukan hanya tontonan visual, melainkan simbol hakikat abadinya, terbuka, bebas, dan bangga. Modernitas mungkin mencoba mengubahnya, tetapi selama masih ada kuda yang berlari kencang melintasi padang rumput dan keluarga yang menjinakkan elang, Mongolia akan tetap menjadi Mongolia. Sebuah negara di mana waktu seakan berbelok, di mana setiap matahari terbit menjadi pengingat akan kelangsungan hidup, dan di mana masa lalu dan masa depan hidup berdampingan, liar dalam harmoni yang sempurna.